Pernahkah kalian membayangkan bahwa selembar foto tua yang diam sebenarnya sedang berteriak, "Lihat foto ini." Sekilas, ini hanyalah dokumentasi biasa dari masa lalu, sebuah perkebunan di Hindia Belanda, tahun 1900-an. Mungkin bagi sebagian orang, ini hanyalah gambar tanah lapang, pepohonan yang ditebang, dan langit yang pucat. Tapi, bagi mata yang jeli, bagi mereka yang tahu sejarah, foto ini adalah bukti dari sebuah peperangan. Bukan perang menggunakan meriam atau senapan, bukan perang antar kerajaan, tapi perang antara ambisi manusia melawan kebuasan alam Sumatera. Selamat datang kembali di kanal Wahyu Penakluk. Hari ini, saya tidak akan mengajak kalian membahas politik istana atau keris pusaka. Hari ini, kita akan membedah satu foto, satu momen beku di tanah Deli, Sumatera Utara. Di tahun ke-1900, kita akan menelusuri kisah di balik emas hijau yang membuat Eropa mabuk kepayang. Kita akan membongkar harga mahal yang harus dibayar bukan dengan uang gulden, tapi dengan kerusakan ekologi dan keringat darah ribuan manusia. Fokuskan pandangan kalian pada satu detail di foto ini, bukan pada orang-orangnya, bukan pada tanamannya, tapi pada garis luka yang membelah tanah itu. Parit raksasa itu. Kenapa parit itu ada di sana? Dan rahasia mengerikan apa yang dikubur di dasar lumpurnya? Tarik napas panjang, kita mundur ke 1 abad yang lalu. Wan sang fotografer dan lensa kolonial. Untuk memahami foto ini, kita harus kenal dulu siapa yang memegangnya. Charles J. Kleingroth. Nama ini mungkin asing bagi telinga milenial. Tapi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dia adalah mata bagi dunia untuk melihat Hindia Belanda. Klingrithi bukan turis biasa. Dia adalah seniman komersial yang disewa. Disewa oleh siapa? Oleh Deli Maat Čapić, oleh Senembah Maat Čapić, dan raksasa-raksasa perusahaan tembakau lainnya. Tugasnya sederhana tapi krusial. Memotret kemegahan, keteraturan, dan kesuksesan industri perkebunan untuk dipamerkan ke Eropa. Ingat, di zaman itu belum ada Instagram, belum ada YouTube. Investor di Amsterdam, di Rotterdam, atau di London. Mereka tidak tahu seperti apa rupa tanah tempat mereka menanam modal jutaan gulden. Mereka butuh bukti visual, dan Klingrithi memberikan itu. Karya-karya Klingrithi selalu tampak megah, komposisinya rapi, pencahayaannya dramatis. Dalam foto-fotonya, Hindia Belanda terlihat seperti surga yang sudah dijinakkan. Sebuah tanah liar yang berhasil ditaklukkan oleh teknologi dan manajemen barat. Tapi, ada satu hal yang tidak bisa disembunyikan oleh lensa kamera, setajam apapun itu, yaitu realitas alam. Di foto yang sedang kita bahas ini, Klingrithi mungkin tanpa sengaja mengabadikan ketakutan terbesar para tuan kebun. Lihat lagi bagian tengah itu. Selokan besar, parit yang menganga lebar. Jika kalian berpikir itu hanya saluran irigasi untuk menyiram tanaman, kalian salah besar. Di Deli, masalahnya bukan kekurangan air. Masalahnya adalah kebanyakan air. Parit itu bukan untuk membawa air masuk. Parit itu dibuat untuk membuang air keluar secepat mungkin. Itu adalah parit drainase, dan ukurannya yang masif menceritakan sebuah kisah horor ekologis yang jarang dibahas di buku sejarah sekolah. Merubah wajah bumi transformasi ekologi. Mari kita bicara soal geografi. Deli, Sumatera Utara. Tanah ini diberkahi Tuhan dengan kesuburan yang tidak masuk akal. Tanahnya vulkanis, hasil muntahan gunung berapi purba, kaya akan mineral, iklimnya tropis, panas dan lembab. Bagi tanaman tembakau, ini surga. Tapi, sebelum menjadi surga perkebunan, Deli adalah hutan hujan primer. Hutan perawan yang rapat, pohon-pohon raksasa berusia ratusan tahun menjulang ke langit, akar-akarnya yang besar mencengkeram tanah seperti jaring baja. Kanopinya begitu tebal, sampai sinar matahari sulit menyentuh tanah. Hutan ini punya fungsi alamiah yang vital. Dia adalah spons raksasa. Bayangkan spons cuci piring di dapur kalian. Ketika kalian siram air, spons itu menyerapnya, menahannya, dan melepaskannya pelan-pelan. Itulah fungsi hutan. Saat hujan tropis turun dan di Sumatera, hujan bukan sekadar gerimis, tapi curahan air dari langit hutan menyerap jutaan liter air itu. Akar menahan tanah, daun memecah butiran hujan. Lalu datanglah tahun 1860-an, datanglah Jacob Ninhuis, datanglah para pionir tembakau. Mereka melihat hutan ini bukan sebagai paru-paru dunia, tapi sebagai penghalang menuju kekayaan. Maka dimulailah pembabatan besar-besaran. Deforestasi dalam skala yang mengerikan. Ribuan hektar hutan ditebas, dibakar,
dan diratakan tanahnya. Mereka butuh lahan terbuka untuk menanam tembakau, tanaman yang manja, dan butuh sinar matahari penuh. Tapi, manusia lupa satu hukum fisika sederhana. Aksi sama dengan reaksi. Ketika spons raksasa itu hilang, keseimbangan alam hancur lebur. Tanah yang tadinya terlindungi akar, kini telanjang, terbuka. Dan disinilah malapetaka itu mengintai. Langit Delhi yang gelap, awan cumulus nimbus yang tebal, melepaskan muatannya. Hujan deras menghantam tanah yang gundul. Tanpa pohon untuk menahan, air tidak meresap. Air meluncur liar di permukaan tanah. Apa yang terjadi? Banjir bandang. Sri, parit raksasa, dan siasat pertahanan banjir di perkebunan tembakau bukan sekadar air menggenang setinggi mata kaki. Ini adalah bencana finansial total. Tembakau Delhi, atau yang dikenal dunia sebagai Delhi wrapper, daun pembungkus Delhi, adalah komoditas elit. Daunnya tipis, elastis, beraroma khas. Ini adalah bahan pembungkus cerutu terbaik di dunia, yang dinikmati para bankir di Wall Street dan bangsawan di Eropa. Harganya selangit, tapi tanaman ini sangat sensitif. Jika lahan terendam air barang beberapa jam saja, akar tembakau akan busuk. Kualitas daun akan hancur. Jika itu terjadi, jutaan gulden investasi lenyap dalam semalam. Perusahaan bisa bangkrut, para administrator, kepala perkebunan panik. Mereka sadar, mereka telah membangunkan raksasa tidur dengan menebang hutan. Air bah siap menyapu bersih ambisi mereka. Maka, solusinya adalah apa yang kalian lihat di foto Kleinrich ini. Parit raksasa. Lihatlah ukurannya. Bandingkan dengan manusia kecil yang berdiri di kejauhan dalam foto itu. Parit ini dalam, lebar dan panjangnya bisa bermil-mil, membelah perkebunan seperti luka sayatan pedang. Ini adalah rekayasa hidrologi yang masif. Mereka tidak bisa menghentikan hujan, jadi mereka memanipulasi aliran airnya. Sistem ini dirancang untuk membuang air secepat kilat. Begitu hujan turun, air digiring masuk ke selekon-selekon kecil antar bedeng tanaman, lalu lari ke parit sekunder, dan akhirnya bermuara di parit primer raksasa ini seperti jalan tol bebas hambatan bagi air menuju sungai terdekat. Secara teknis, ini brilian. Ini adalah kemenangan nalar Eropa atas alam tropis. Mereka berhasil menjaga tanah tetap kering, meski langit menumpahkan seluruh isinya. Tapi, coba pikirkan sejenak, siapa yang menggali parit ini? Apakah mereka punya ekskavator? Apakah mereka punya traktor Caterpillar di tahun 1900? Tidak. Setiap sentimeter kubik tanah yang diangkat dari parit raksasa itu digali oleh otot manusia, dicangkul oleh tangan yang lecet, diangkut dengan keranjang rotan di atas bahu yang memar. Disinilah keindahan foto Kleinrich berubah menjadi kesaksian bisu tentang penderitaan. Parit yang lurus dan rapi itu bukan terbentuk secara alami. Itu adalah monumen dari kerja paksa terselubung. Infrastruktur ini dibangun di atas punggung ribuan kuli kontrak. Orang-orang yang didatangkan dari Jawa, dari Tiongkok, dengan janji manis yang ternyata palsu. Mereka yang dipaksa bekerja di bawah terik matahari khatulistiwa, di tengah ancaman malaria, harimau, dan cambuk mandor. Bagi tuan kebun, parit ini adalah aset. Investasi infrastruktur, kata mereka dalam laporan tahunan ke Belanda. Tapi bagi para kuli, parit ini adalah neraka. Menggali tanah liat yang berat saat hujan, berdiri di lumpur setinggi lutut, sementara nyamuk malaria berpesta pora di kulit mereka. Foto Kleinrich yang estetik ini, jika kita dengarkan baik-baik, menyimpan suara napas terengga-engga dan bunyi cangkul yang menghantam tanah keras. Namun, parit raksasa hanyalah awal dari cerita kita. Apa yang terjadi setelah tembakau itu panen? Bagaimana kehidupan glamor para tuan kebun yang hidup bak raja di tanah jajahan? Berbanding terbalik dengan para kuli yang nyawanya dihargai lebih murah dari seekor kerbau? Dan apa itu? Poenale Sengti, sebuah aturan hukum yang memberikan hak bagi pemilik kebun untuk menghukum pekerjanya layaknya budak. Sebuah aturan yang bahkan membuat dunia internasional bergidik ngeri. 4. Lembaran emas yang tipis di Delhi wrapper sekarang. Mari kita tinggalkan sejenak parit berlumpur itu. Kita terbang ribuan kilometer ke belahan dunia lain. Ke London, ke Amsterdam, ke New York, di awal abad ke-20. Bayangkan kalian masuk ke dalam sebuah Gents Club eksklusif. Di sana para bankir, politisi, dan konglomerat duduk di sofa kulit, membicarakan saham dan kekuasaan. Di tangan mereka, terselip simbol status paling mutakhir saat itu, cerutu. Tapi, perhatikan baik-baik, cerutu itu bukan sembarang gulungan tembakau. Sebuah cerutu terdiri dari 3 bagian,
filler, isi, binder, pengikat, dan yang paling luar, yang paling menentukan harga dan penampilan, adalah wrapper, pembungkus. Untuk pembungkus ini, dunia tidak mau kompromi. Mereka menuntut daun yang spesifik. Daun itu harus tipis, seperti kertas sutra, elastis, agar tidak robek saat digulung, punya urat-urat daun yang halus nyaris tak terlihat, dan warnanya harus coklat keemasan yang sempurna. Dan tahukah kalian, di seluruh muka bumi ini, hanya ada satu tempat yang bisa menghasilkan daun dengan spesifikasi dewa seperti itu. Bukan Kuba, bukan Brasil, tapi Delhi, Sumatera Utara. Inilah yang disebut Delhi Wrapper. Kualitasnya begitu legendaris sampai-sampai disebut sebagai the champagne of tobacco. Dunia kecanduan. Permintaan meledak. Tembakau Delhi bukan lagi sekadar tanaman pertanian. Dia berubah menjadi mata uang. Nilainya setara emas. Inilah alasan kenapa hutan tropis tadi dibabat habis. Inilah alasan kenapa peret-peret raksasa itu digali, demi selembar daun yang akan dibakar menjadi abu di mulut orang kaya Eropa. 5. Kedatangan sang pionir Jacob Enehu, YS. Tapi, kejayaan ini tidak terjadi dalam semalam. Semua kegilaan ini dimulai oleh satu orang, seorang petualang Belanda bernama Jacob Ninhuis. Tahun ke-1863, Ninhuis mendarat di muara sungai Delhi. Saat itu, Delhi bukanlah kota metropolitan. Itu adalah wilayah rawa-rawa liar, kerajaan kecil di tepi Selat Malaka yang dikelilingi hutan tak bertuan. Ninhuis datang bukan sebagai penakluk militer, tapi sebagai pengusaha yang nyaris bangkrut. Dia awalnya mencoba menanam tembakau di Jawa, tapi gagal. Dia mendengar rumor bahwa tanah di Sumatera mungkin cocok. Disinilah sejarah berubah. Ninhuis bertemu dengan Sultan Delhi, Sultan Mahmud al-Rashid. Sultan melihat peluang dagang. Dia memberikan konsesi tanah-tanah yang bagi penduduk lokal mungkin hanya hutan berhantu. Tapi bagi Ninhuis, setelah dia mencangkulnya, dia menemukan harta karun. Tanah vulkanis Delhi ternyata ajaib. Panen pertama Ninhuis dikirim ke Rotterdam. Para pedagang tembakau di sana terbelalak. Mereka belum pernah melihat daun sehalus dan searoma ini. Lelang itu pecah rekor. Ninhuis, yang tadinya cuma petualang nekat, mendadak jadi miliarder dalam hitungan bulan. Berita kesuksesan Ninhuis menyebar lebih cepat dari api, dan dimulailah fenomena yang dikenal sejarawan sebagai Delhi Rush. Jika Amerika punya Gold Rush di California, Hindia Belanda punya Tobacco Rush di Delhi. Ratusan pemuda Belanda, Jerman, Swiss, Inggris berbondong-bondong datang ke Sumatera. Mereka meninggalkan kenyamanan Eropa, nekat masuk ke hutan rimba, bermimpi menjadi Ninhuis berikutnya. Mereka mendirikan perusahaan raksasa, salah satunya yang paling berkuasa, Delhi Machichapi. 6. Raja kecil di tanah jajahan di Planters. Tahun demi tahun berlalu, hutan berganti menjadi lautan tembakau. Dan para petualang tadi, mereka bertransformasi menjadi planters atau tuan kebun. Kehidupan mereka di Delhi sungguh di luar nalar. Bayangkan ini, di tengah hutan Sumatera yang masih liar, di mana harimau masih sering memangsa manusia, para tuan kebun ini membangun istana-istana kecil mereka, rumah dinas, administrateur, ukurannya beser-beser, dengan pilar-pilar tinggi, lantai marmer yang didatangkan dari Italia, dan perabot kayu jati terbaik. Mereka hidup bak raja. Uang mengalir begitu deras, sampai mereka bingung cara menghabiskannya. Di Medan, kota yang tumbuh dari keringat tembakau, berdiri hotel di Buer. Ini adalah tempat nongkrong paling hits di zamannya. Konon, saking kayanya para tuan kebun ini, mereka kadang menyalakan cerutu bukan dengan korek api, tapi dengan membakar uang kertas gulden, hanya untuk pamer. Mereka punya klub eksklusif, Vitasosi, Teichi Klub Putih, di mana inlander pribumi dan anjing dilarang masuk. Di sana mereka berdansa, minum gin, dan berjudi, merayakan panen yang melimpah. Mereka merasa superior. Mereka merasa telah menaklukkan alam liar. Mereka menyebut diri mereka sebagai pembawa peradaban. Tapi, ada satu hal yang mereka lupa. Atau mungkin sengaja mereka lupakan. Bahwa setiap sen kekayaan mereka, setiap teguk wine yang mereka minum, dan setiap batang cerutu yang mereka hisap, dibayar lunas oleh penderitaan ribuan nyawa manusia lain yang hidup hanya beberapa ratus meter dari rumah mewah mereka. Manusia-manusia yang tidak dianggap manusia. Di balik tembok hotel di Bur yang megah, di balik parit raksasa yang kita bahas di awal tadi, tersembunyi sebuah sistem perbudakan modern yang sangat kejam. Sistem yang dirancang begitu rapi, disahkan oleh hukum negara, dan dilindungi oleh polisi kolonial.
Mereka menyebutnya Koili Okdonenchi. Tapi sejarah mengenalnya dengan nama yang lebih berdarah. Poenali Sangchi Sangsi Pidana. Siapa orang-orang yang menggali parit raksasa itu? Dari mana mereka datang? Dan kenapa mereka tidak bisa lari, meski diperlakukan lebih buruk dari binatang? 7. Janji manis berujung petaka. Siapa sebenarnya orang-orang yang menggali parit raksasa itu? Siapa yang merawat tembakau dengan tangan gemetar ketakutan? Mereka bukanlah penduduk asli Sumatera. Orang Melayu dan Batak saat itu menolak bekerja untuk Belanda. Mereka punya tanah sendiri. Harga diri mereka tinggi. Mereka tidak mau diperintah orang asing. Maka Belanda memutar otak. Mereka mendatangkan tenaga kerja dari luar. Mula-mula dari Tiongkok Selatan, lalu beralih ke Pulau Jawa yang padat penduduk. Di desa-desa miskin di Jawa Tengah dan Jawa Timur, berkeliaran para agen perekrut. Mereka disebut warfer, lidah mereka manis, berbisa seperti ular. Mereka mendatangi pemuda-pemuda desa yang lugu. Mereka berbisik, ikutlah ke tanah Delhi. Di sana ada pohon uang. Di sana emas bisa dicangkul dari tanah. Kerjanya gampang, gajinya besar. Dalam 2 tahun, kalian bisa pulang ke Jawa jadi orang kaya. Tergiur, tentu saja. Siapa yang tidak ingin merubah nasib? Dengan modal cap jempol di atas kertas yang tidak bisa mereka baca, ribuan orang Jawa naik ke atas dek kapal uap. Berdesak-desakan seperti ternak, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman. Mereka tidak tahu bahwa cap jempol itu adalah vonis penjara seumur hidup. Saat kapal merapat di pelabuhan Belawan, mimpi indah itu hancur berkeping-keping. Pohon uang yang dijanjikan ternyata adalah hutan rimba yang penuh lintah dan ular. Kerja gampang yang dibilang ternyata adalah kerja paksa dari fajar sampai terbenam matahari. Mereka bukan lagi petani merdeka. Mereka kini punya nama baru, kuli kontrak. 8. Perangkap utang dan strategi candu. Kalian mungkin bertanya, kenapa mereka tidak berhenti? Kalau tidak suka, ya pulang saja. Disinilah letak kejeniusan sekaligus kekejaman sistem perkebunan. Delhi. Sistem ini dirancang agar kuli tidak akan pernah bisa pulang. Begitu kaki mereka menyentuh tanah Delhi, mereka langsung diberitahu, "Hei, tiket kapal kamu, baju kamu, makan kamu selama perjalanan, itu semua utang. Kamu harus kerja buat bayar itu." Gaji mereka kecil dan dipotong untuk bayar utang. Tapi tuan kebun punya cara licik agar utang itu tidak pernah lunas. Perusahaan menyediakan fasilitas hiburan di dalam kebun. Kedengarannya baik kan? Salah. Di hari gajian, perusahaan membuka lapak judi dan warung candu opium. Tuan kebun sengaja membiarkan, bahkan memfasilitasi para kuli untuk kecanduan madat dan gila judi. Kenapa? Karena kuli yang mabuk dan kalah judi akan berutang lagi ke perusahaan. Mau main lagi? Pinjam uang perusahaan dulu. Mau hisap candu lagi? Ambil dulu. Potong gaji bulan depan. Ini adalah lingkaran setan. Gaji habis, utang menumpuk. Kuli-kuli ini terikat seumur hidup. Tubuh mereka dirusak oleh candu. Dompet mereka dikuras oleh judi. Dan tenaga mereka diperas untuk tembakau. Mereka adalah sapi perah yang sempurna. 9. POE-NALESA-NCTIE, neraka yang disahkan hukum. Tapi, bagaimana jika ada kuli yang sadar? Bagaimana jika ada yang nekat melawan atau mencoba melarikan diri? Disinilah wajah asli kolonialisme menampakkan seringainya. Tahun 1880, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan aturan yang disebut Koili Okdonenchi. Di dalamnya, ada pasal keramat bernama Poenale Tengti. Ini adalah pasal yang memberikan hak kepada tuan kebun untuk menjadi polisi, hakim, dan algojo sekaligus. Jika kuli malas, hukum. Jika kuli kasar, hukum. Jika kuli mencoba lari, siksa. Alat penyiksanya punya nama yang membuat setiap kuli gemetar, Ispansi Quieten atau rotan Spanyol. Ini bukan sekadar dipukul. Kuli yang dianggap salah akan diikat di sebuah bangku salib. Celananya diturunkan. Lalu, mandor yang paling bengis akan mencambuk pantat dan punggung mereka dengan rotan berduri atau ekor ikan pari. 1 cambukan, kulit pecah. 2 cambukan, darah mengalir. 10 cambukan, daging terkoyak. Banyak kuli yang pingsan, bahkan mati setelah hukuman ini. Luka di punggung mereka kemudian disiram air garam atau air jeruk nipis. Alasannya biar tidak infeksi, padahal tujuannya untuk menambah rasa sakit yang luar biasa. Jeritan minta ampun para kuli ini terdengar setiap hari di bangsal-bangsal perkebunan, bersahutan dengan suara burung hutan. Tapi tidak ada yang menolong. Polisi memihak tuan kebun, hukum memihak tuan kebun. Bagi mereka, kuli bukan manusia. Kuli
hanyalah alat produksi. Jika rusak mati, tinggal cari yang baru dari Jawa. Murah, 10. Monumen kesedihan sekarang? Lihat lagi foto parit raksasa tadi. Parit itu digali dengan tenggen-tenggen yang kurus kering. Tangan-tangan yang gemetar karena demam malaria tenggen-tenggen yang takut pada cambuk mandor. Banyak dari mereka yang mati saat menggali parit itu. Mati karena kelelahan. Mati diterkam harimau. Atau mati karena disiksa. Mayat mereka seringkali dikubur ala kadarnya di pinggir perkebunan. Tanpa nisan, tanpa nama. Jasad mereka menyatu dengan tanah yang kemudian menumbuhkan tembakau kualitas terbaik dunia. Biza Jibilangi, tembakau Delhi, yang dinikmati para bangsawan Eropa itu, tumbuh di atas pupuk jasad nenek moyang kita. Aroma harum cerutu itu dibayar dengan bau amis, darah, dan keringat. Kekejaman ini berlangsung puluhan tahun. Tersembunyi di balik rimbunnya hutan Sumatera. Dunia luar tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu. Selama pasokan cerutu lancar, sampai akhirnya ada segelintir orang Belanda sendiri yang tidak sanggup lagi menutup mata. Mereka berteriak, mereka menulis, dan tulisan mereka mengguncang dunia. Siapa mereka? Dan bagaimana akhirnya neraka hijau ini runtuh? Apakah keadilan pernah datang bagi para kuli Delhi? 11, jeritan yang mengguncang Eropa. Kekejaman di tanah Delhi begitu terisolasi seolah-olah terjadi di planet lain. Tapi, serapat-rapatnya bangkai ditutupi. Baunya pasti tercium juga. Tahun ke-1902, seorang pengacara Belanda di Medan bernama Johannes van den Brand melakukan sesuatu yang tidak berani dilakukan siapapun. Dia mengumpulkan data, dia mencatat kesaksian, dia melihat sendiri panggung-panggung yang robek dan gadis-gadis kuli yang dilecehkan. Hati nuraninya mendidih. Dia menulis sebuah pamflet tipis. Judulnya sederhana tapi menohok. Jimyujunen Wichi Delhi, jutaan dari Delhi. Isinya bukan angka statistik, tapi kisah horor nyata. Van den Brand menulis tentang kuli yang disiksa sampai mati hanya karena mencuri daun tembakau. Tentang wanita yang diperlakukan tidak senonoh oleh para asisten kebun. Pamflet ini dikirim ke Belanda dan meledak seperti bom atom. Parlemen Belanda di Den Haag gempar. Masyarakat Eropa yang selama ini menikmati cerutu sambil membanggakan misi peradaban, tiba-tiba ditampar oleh fakta bahwa kekayaan mereka berasal dari perbudakan. Skandal ini memaksa pemerintah kolonial mengirim jaksa agung bernama Reimreef untuk menyelidiki. Dan tahukah kalian, laporan Reimreef membenarkan semuanya. Bahkan, kenyataannya jauh lebih buruk dari tulisan Van den Brand. 12. Ancaman dari negeri Paman Sam. Tapi, jujur saja, Belanda saat itu masih enggan menghapus Poenali Sangci. Uang tembakau terlalu manis untuk dilepaskan. Yang benar-benar membuat para tuan kebun ketakutan bukanlah moralitas, tapi uang. Tahun 1929, Amerika Serikat mengancam. Melalui Undang-Undang Blaine Amendment, Amerika melarang impor produk apapun yang dihasilkan oleh tenaga kerja paksa. Ini adalah pukulan mematikan. Amerika adalah pasar cerutu terbesar. Jika tembakau Delhi diembargo, Delhi Machichepish akan bangkrut. Karena takut kehilangan pasar Amerika, barulah para raksasa tembakau ini melunak. Dengan terpaksa, perlahan tapi pasti, Poenale Sangti dihapuskan. Praktik perbudakan legal itu akhirnya runtuh. Bukan karena belas kasihan, tapi karena takut rugi. 13. Warisan yang tertinggal Jadel dan Kota Medan. Hari ini, lebih dari 1 abad kemudian, apa yang tersisa dari drama kolosal ini? Parit raksasa di foto Kleinreti mungkin sudah tertimbun tanah, berubah menjadi jalan raya, atau menjadi saluran drainase kota yang tidak lagi diperhatikan orang. Hutan rimba yang dulu angker, kini telah menjadi kota Medan, Binjai, dan lubuk pakam yang padat. Tapi warisan terbesarnya bukanlah bangunan, melainkan manusia. Ribuan kuli kontrak dari Jawa itu tidak pernah pulang. Mereka menetap, beranak pinak, dan membangun kehidupan baru di tanah Sumatera. Mereka melahirkan generasi yang kita kenal sekarang sebagai Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera, atau Jadel Jawa Delhi. Bahasa mereka unik, percampuran Jawa Ngoko dengan logat Melayu yang keras dan lugas. Mereka adalah bukti hidup dari ketangguhan nenek moyang yang berhasil bertahan melewati neraka perkebunan. Tanpa keringat dan darah kakek nenek buyut mereka, Sumatera Utara tidak akan menjadi pusat ekonomi seperti sekarang. Jalan raya yang kita lewati, rel kereta api yang kita naiki, dan gedung-gedung tua yang instagramable di Kesawan, semua itu berdiri di atas pondasi penderitaan mereka. Jadi,
Kawan-kawan Wahyu penakluk, lain kali kalian melihat foto tua hitam putih, entah itu foto perkebunan, foto stasiun kereta, atau foto pabrik, jangan cuma lihat estetikanya. Jangan cuma lihat vintage-nya. Berhentilah sejenak, tatap lebih dalam. Di balik senyum kaku di foto itu, di balik bangunan megah, dan di balik parit yang lurus, ada kisah manusia. Ada ambisi, ada keserakahan, tapi juga ada daya tahan hidup yang luar biasa. Sejarah bukan cuma soal tanggal dan nama jenderal. Sejarah adalah tentang harga yang dibayar untuk dunia yang kita nikmati hari ini. Terima kasih sudah menemani saya menelusuri jejak luka di tanah Delhi. Semoga kisah ini menjadi pelajaran, agar penindasan atas nama keuntungan tidak pernah terulang lagi di tanah air kita. Saya Wahyu, undur diri. Salam penakluk sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.